Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali boleh berjumpa kembali pada hari ini di melalui program Renungan Harian Kristen Rabu 14 Desember 2022. Saudara-saudaraku, kita sungguh bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam sukacita dan hati yang penuh dengan gembira. Saudara-saudaraku, mari kita terus bersekutu dengan Bapa di surga. Kita memulai aktivitas kita dengan persekutuan kita dengan Tuhan. Nah, saudaraku, mari kita satukan hati, kita rendahkan diri kita di hadapan Tuhan, dan kita berdoa. Terima kasih Bapa yang di surga, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu yang kami rasakan pada hari ini. Kami percaya tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau terus memegang kami, dan kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Bapa yang baik, Engkau yang memberikan kami pengertian, memberikan kami ketaatan, penundukan diri kepada firman-Mu. Urapi setiap kami dimanapun saat ini kami berada. Kami rindu mendengar sabda-Mu. Berfirmanlah bagi setiap kami, dan kami mau sungguh-sungguh lebih lagi untuk menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapa, kami serahkan pembacaan firman Tuhan, renungan pada hari ini hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengar dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama mendengar renungan firman Tuhan pada hari ini yang berjudul Tuhan di pihak kita. Firman Tuhan ini tertulis di dalam Yesaya 18 ayat 1 sampai dengan 7. Mari saudaraku, saya mengajak kita semua untuk dapat membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Kita boleh menyimaknya, saya akan membacakannya bagi kita semua. Ucapan ilahi terhadap Ethiopia. Wahai negeri dengingan sayap di seberang sungai-sungai Ethiopia, yang mengirim duta-duta melalui laut, dalam perahu-perahu pandan mengarungi permukaan air. Pergilah, hai utusan-utusan yang tangkas, kepada bangsa yang jangkung dan berkulit mengkilap, kepada kaum yang ditakuti dekat dan jauh, yakni bangsa yang berkekuatan ulet dan laling, yang negerinya dilintasi sungai-sungai. Hai semua penduduk dunia, hai orang-orang yang mendiami bumi, apabila panji-panji dinaikkan di gunung-gunung, lihatlah. Apabila sangkakala ditiup, dengarlah. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, aku akan menjenguk dari tempat kediamanku dengan tidak bergerak, seperti hawa panas yang mendidih waktu panas terik, seperti kabut embun di panas musim menuai. Sebab sebelum musim buah, apabila waktu berbunga sudah berakhir, dan gugusan putik menjadi buah anggur yang hendak dimasak, maka Tuhan akan mengerat ranting-rantingnya dengan pisau pemangkas, dan menyisihkan carang-carangnya dengan memancungnya. Semuanya itu akan ditinggalkan bertumpuk-tumpuk bagi burung buas di pegunungan, dan bagi binatang-binatang hutan. Pada musim panas, burung-burung buas akan bermukim di situ, dan segala binatang hutan pada musim dingin. Pada waktu itu juga persembahan akan disampaikan kepada Tuhan dan semesta alam dari kaum yang jangkung dan berkulit mengkilap, dan dari kaum yang ditakuti dekat dan jauh, yakni bangsa yang berkekuatan ulet dan laling, yang negerinya dilintasi sungai-sungai, ke tempat nama Tuhan semesta alam, yaitu Gunung Sion. Amin.
Nah, saudara-saudaraku, kita boleh belajar melalui pembacaan firman Tuhan hari ini bagaimana bangsa Ethiopia begitu merendahkan Yehuda dan bertindak seolah-olah hanya mereka yang mampu memberikan pertolongan kepada bangsa Yehuda. Tindakan bangsa ini mengundang murka Allah. Akibatnya Allah akan memusnahkan mereka. Perkataan mereka memberikan peringatan kepada Yehuda agar tidak mencari solusi di luar Allah, karena Allah akan memusnahkan musuh yang lalim dan membebaskan umatnya. Saudara-saudaraku, keinginan bangsa Ethiopia memberi pertolongan kepada Yehuda tidak didasari dengan maksud yang baik untuk membebaskan mereka dari derita. Bangsa ini mengajak Yehuda bersekutu dan bersepakat demi menjalankan kepentingannya sendiri. Allah menyaksikan dari tahta kudusnya setiap perbuatan bangsa-bangsa di muka bumi. Sepak terjang bangsa yang menjungkir balikkan umatnya tak luput dari perhatiannya. Allah tidak berdiam diri dan berpangku tangan. Allah memberikan firman-Nya untuk meneguhkan iman umatnya dan meyakinkan akan kuasa serta pemeliharaannya. Kebaikan dan pemeliharaan Allah juga tidak hanya milik Israel sepenuhnya. Ethiopia yang telah ditegur Tuhan pun suatu hari kelak menjadi bangsa yang termasuk di dalam rencana penyelamatannya. Janji Allah kepada Abraham pun diteguhkan, seperti yang tertulis di dalam Kejadian 12 ayat 3b, dan telah digenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, banyak hal sulit yang kita alami. Namun yang penting untuk dilakukan adalah memisahkan antara perasaan dan kenyataan. Memang benar bahwa orang lain bisa membuat kita patah semangat, melukai perasaan kita, atau bahkan memusuhi kita. Hal ini dikarenakan saudara hidup dalam dunia yang tidak sempurna, dunia yang masih dipenuhi oleh dosa. Tetapi saudaraku, ketika kita merasa Tuhan sepertinya meninggalkan kita, hal tersebut tidaklah benar, bahkan mustahil terjadi. Sebab firman Tuhan berkata, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depan kita. Dia akan menyertai kita. Dia tidak akan membiarkan kita dan tidak akan meninggalkan kita. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saudaraku, Tuhan tidak pernah berbohong. Tuhan selalu memegang janjinya. Allah selalu bersama dengan kita. Bahkan ketika kita merasa Dia sepertinya berada jauh dari kita dan tidak berbuat sesuatu. Saudara, apakah saudara mencari Tuhan pada saat seperti ini? Mungkin saja saudara merasa Tuhan meninggalkan saudara, karena saudara membalikkan badan dan berjalan menjauhinya. Jika saudara mengalami saat-saat yang berat seperti ini, ketahuilah bukan hanya saudara yang mengalami. Bahkan beberapa nabi di Alkitab juga pernah mengalami. Daud, sang penulis kitab Mazmur, pernah menangis dan berseru dengan rasa frustasi karena merasa ditinggalkan Tuhan. Daud dan nabi-nabi lain menceritakan perasaan mereka secara terbuka kepada Tuhan. Rasa sakit, sedih, pahit, kesepian, dan frustasi mereka. Tetapi saat itulah mereka menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan selalu berada di sisi mereka dan memperhatikan kesusahan mereka. Saudaraku, saudara bisa yakin dengan hal ini, sama seperti yang Raja Daud yakini, yang ditulis di dalam Mazmur 27 ayat 10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini. Kita percaya Tuhan di pihak kita.
Tuhan bersama dengan kita dan Tuhan yang berjalan di depan kita. Demikianlah saudaraku, kita boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini. Kita merasakan jamahan kasih Bapa, tangan Bapa yang memeluk kita, yang membawa kita masuk dalam rencananya, yang tidak membiarkan kita sendiri. Siapapun lawan kita, kita percaya Tuhan yang bersama dengan kita memimpin setiap pertempuran, peperangan yang ada di depan kita, sehingga kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Mari saudara-saudaraku, kita satukan hati, kita rendahkan diri, dan kita tutup di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami boleh merenungkan firman-Mu, kami boleh menjadi panutan, kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Biar hidup kami boleh membawa damai sejahtera bagi orang-orang di sekitar kami. Ampuni kami atas kelemahan kelalaian kami. Kami percaya Tuhanlah yang bersama dengan kami, karena Engkau adalah Allah Immanuel. Terima kasih Bapa. Kami tidak takut dan kami tidak khawatir, karena Tuhanlah, karena Engkaulah yang menjadi jawaban bagi setiap kami, karena Tuhanlah yang di pihak kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi, semangat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.